Teori basis data lanjut. Desain basis data bab 2 oleh Sabta Bagus Santoso, NRP 7411030046 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara. Pokok bahasan: pendahuluan, aturan sistem informasi dalam organisasi, proses desain basis data. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Pendahuluan: aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BPWin, dan Paradig, Plusoleh, Platinum Technology, dan lain sebagainya. Biasanya, desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks. Tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakai, pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema dengan lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan institusi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 hari per minggu, atau operasi 24 kali 7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tetapi sejak awal 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat seperti SQL kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan ke dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri. Perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data atau DBA, pemakai akhir dan pemakai dan sebagainya. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data, dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Proses desain basis data. Ada 6 tahap utama pada proses desain basis data. 1. Koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data atau disebut juga desain basis data logika. 5. Desain basis data fisik. 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space.
DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file, seperti mudah penggunaan, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data dapat dibuat akses global seperti pemakai luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak atau platform. Kebutuhan aplikasi untuk backup, recovery, performansi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan, serta dirancang sebagai solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Ringkasan: terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Basis data sebagai manajemen resource informasi dalam organisasi, dan kelangsungan hidupnya harus tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam rancangan basis data adalah rancangan konseptual, rancangan logika atau pemetaan model data, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pra-desain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan performansi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data relasional, faktor yang berakibat pada keputusan rancangan basis data fisik dan menyediakan tuntutan pemilihan alternatif rancangan desain. Latihan soal. 6 tahap utama pada desain basis data adalah koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data atau desain basis data logika, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Soal kedua, tahap pemilihan DBMS. Karena pada tahap pemilihan DBMS, berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis berhubungan dengan ketetapan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknik adalah tipe DBMS atau relasional, objek relasional, objek lainnya, struktur penyimpanan, dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pengirim, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Ketiga, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perancangan basis data tahap ini melibatkan 2 aktivitas. Aktivitas pertama yaitu desain skema konseptual, menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi, menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap pertama dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Soal selanjutnya, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Skema konseptual diproduksi dari tahap ini, terdiri dari model data tingkat tinggi DBMS, independen dengan beberapa alasan. 1. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk memakai basis data dan desainer. Pengguna model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Soal selanjutnya, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasi bagian lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakai dan aplikasi baru yang sudah ada,
Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksi dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data. Soal selanjutnya, bagian karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Perancangan skema konseptual menguji kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS independen model data tingkat tinggi seperti EER atau Enhanced Entity Relationship Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam kebutuhan user dan secara langsung membuat skema database atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan pada perancangan skema konseptual adalah DBMS independen dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. Lanjutannya, perancangan transaksi menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan telah dianalisa pada tahap 1 dan menghasilkan perincian transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perancangan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Soal selanjutnya, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Jawabannya, ada dua pendekatan perancangan skema konseptual. Satu, terpusat, kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Yang kedua, integrasi view-view yang ada. Untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda dirancang sebuah skema eksternal atau view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Soal selanjutnya, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? 1. Top down, 2. Bottom up, 3. Inside out, keempat mix. Soal selanjutnya, sebutkan faktor yang memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. 1. Struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Yang kedua, personel yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Yang ketiga, ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membuat memecahkan masalah sistem. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Pemetaannya dapat diproses dalam dua tingkat. Pemetaan sistem independen. Pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model data tersebut. Penyesuaian skema ke DBMS sangat spesifik. Yang spesifik mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Terima kasih.